Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan dua komponen yang nanti bisa kita aplikasikan pada pengontrolan motor 3 pasa. Yang pertama adalah kontaktor, ya. Yang kedua adalah timer. Baik, yang pertama kontaktor, prinsip kerjanya adalah memanfaatkan medan elektromagnetik pada koilnya. Kita lihat di sini terminal A1 dan A2, ya. Ketika dihubungkan ke sumber tegangan listrik satu pasa, maka akan terjadi medan magnetik, ya. Nah, di sini juga ada 3 kontak utama. Pasangannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Kondisi awalnya adalah NO, normally open. Sedangkan yang lain ada 4 kontak bantu, ya. Yang depan itu adalah NC 2122, sedangkan yang bagian belakangnya itu adalah NO 1314. Di sisi kanan juga sama, ya. Yang NC-nya 3132, NO-nya adalah 4344. Nah, jadi kalau A1 dan A2-nya diberikan sumber tegangan, maka di bagian tengah ini seperti tertarik ke dalam. Artinya adalah kontaktornya aktif, ya, koilnya aktif. Nah, bisa kita cek menggunakan multitester masing-masing kontaknya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk yang kontak bantu dulu, misalnya saya cek di sini, ini adalah NC kondisi awalnya. Jadi ketika A1 dan A2-nya dihubungkan ke sumber tegangan listrik, maka ini akan terputus nantinya. Begitu juga di kontak utama, kondisi awalnya adalah NO, ya. Kondisi awalnya adalah NO, dan ketika A1 dan A2-nya dihubungkan ke sumber tegangan listrik, maka ini akan menjadi NC. Terus apa perbedaan kontak bantu dan kontak utama? Kontak utama ini dimanfaatkan nanti pada rangkaian utama yang menghubungkan sumber tegangan 3 pasa dan motor 3 pasa. Sedangkan kontak bantunya sebagai rangkaian kontrolnya yang terhubung ke sumber 1 pasanya. Artinya rangkaian utama sangat dipengaruhi oleh kinerja dari rangkaian kontrol. Baik, itu yang pertama, kontaktor. Terus selanjutnya adalah timer. Perbedaannya dengan kontaktor hanya pada ada settingan waktu di sini, ya. Jadi kontaknya tidak langsung aktif, tetapi menunggu berdasarkan settingan waktu yang kita atur, ya. Seperti itu. Nah, di bagian belakang itu ada pin-pinnya, ya, ada pin-pinnya. Nah, di pin ini nanti ada penomoran juga 1 sampai 8. Nah, untuk mencocokkan pin-pinnya bisa kita lihat di skemanya, ya. Skemanya seperti ini. Pin 2 dan 7 itu difungsikan sebagai koil, ya, atau yang terhubung ke sumber tegangan nanti, ya, koilnya. Sedangkan 1 dan 8 itu common-nya. 3 itu open, 4 itu close, 6 itu open, 5 itu close. Nah, apakah bisa dimanfaatkan secara keseluruhan kontak-kontaknya? Ya, bisa, tetapi tergantung kebutuhan pada rangkaiannya nanti. Apakah kita butuh semuanya yang dimanfaatkan atau hanya cukup misalnya 1 saja. Sama halnya seperti di kontaktor tadi, ya. Apakah hanya kontak bantunya 1 saja yang diaktifkan ataupun dimanfaatkan atau semuanya, ya. Baik, mungkin hanya itu untuk penjelasan kontaktor dan timer. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.